Dulu, gue adalah orang yang percaya kalau sukses itu ditentukan dari seberapa luas circle pertemanan lo. Gue merasa kalau nggak punya banyak teman, berarti gue nggak laku, nggak asik, atau ada yang salah sama kepribadian gue. Gue maksa masuk ke tongkrongan yang sebenarnya gue nggak nyambung, ketawa di jokes atau candaan yang menurut gue nggak lucu, dan setuju sama pendapat yang sebenarnya bertentangan sama hati nurani gue. Semua itu cuma demi satu hal, biar nggak sendirian. Tapi belakangan ini gue mulai mempertanyakan sesuatu yang mungkin terdengar ekstrem bagi sebagian orang. Zaman sekarang, apakah masih relevan untuk mencari teman? Dan apakah salah kalau kita akhirnya memilih untuk nggak punya teman sama sekali? Hari ini gue mau jujur soal perjalanan pemikiran gue dari seorang people pleaser jadi seseorang yang memilih jalan sunyi. Mari kita bahas. Yo, halo sobat kembali lagi di channel Opini Santuy. Tempat mikir nggak harus ya. Kita kembali ke segmen Osan Curhat bersama Osan. Masalahnya gini, kita sering dibilang lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lo. Tapi gimana kalau 5 orang terdekat lu itu nggak punya visi? Gimana kalau mereka malah jadi jangkar yang narik lu ke bawah setiap kali lu mau terbang? Banyak dari kita terjebak di lingkungan yang isinya cuma keluhan, gosip, atau kebanggaan atas hal-hal yang gak berguna. Pas lu mau berkembang, lu malah dibilang so asik atau berubah. Di saat itu, lu dihadapkan pada pilihan sulit. Terbawa arus demi diterima, atau melawan arus demi prinsip. Gue menyadari, menjauh dari lingkungan yang gak mendukung perkembangan lo, itu bukan bentuk kesombongan. Itu adalah bentuk self-preservation, yaitu upaya untuk menyelamatkan diri sendiri dari kepunahan potensi. Ada ketakutan besar di generasi kita. Takut dianggap gak punya teman. Padahal sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh besar, para filsuf, para raja, seringkali mereka melewati masa-masa paling produktif mereka dalam kesendirian. Dalam filsafat stoik, ada konsep bahwa kebahagiaan lo nggak boleh digantungkan pada orang lain. Karena orang lain itu di luar kendali lo. Kalau lo butuh teman cuma buat ngerasa bahagia, berarti lo ngasih kunci rumah lo ke orang asing. Lo butuh orang lain untuk merasa bahagia. Melawan arus itu capek, melawan arus itu berisik. Tapi bukankah lebih baik lu berjuang sendirian demi prinsip yang lu pegang daripada lu ramai-ramai menuju jurang kehancuran? Sendiri dalam kebenaran itu jauh lebih terhormat daripada bersama dalam kepalsuan. Kita harus bedain antara loneliness atau kesepian dan solitude atau kesendirian. Kita harus bedain antara kesepian dan kesendirian. Kesepian itu menyiksa karena lu ngerasa kurang, tapi kesendirian itu mewah. Itu adalah momen dimana lu nggak terdistraksi, lu bisa dengerin suara hati lu sendiri, dan lu bisa fokus bangun kerajaan lu. Gue belajar kalau nggak punya teman itu nggak salah. Yang salah adalah punya teman, tapi lu kehilangan diri lu sendiri. Zaman sekarang, koneksi itu gampang dicari, tapi prinsip itu barang langka. Jangan tukar barang langka lo dengan sesuatu yang receh. Kadang, Tuhan atau semesta sengaja untuk membersihkan circle lo, supaya lo punya ruang buat tumbuh. Jangan dipaksa buat diisi lagi dengan orang-orang yang gak satu frekuensi, cuma karena lo takut sepi. Jadi, apakah masih relevan nyari teman? Masih. Tapi carilah partner yang strategis, bukan sekedar teman nongkrong. Carilah orang yang menantang pola pikir lu, bukan yang cuma setuju sama kesalahan-kesalahan yang lu buat. Dan buat lu yang sekarang lagi merasa sendirian, karena lu milih mah. Dan buat lu yang sekarang lagi merasa sendirian, karena lu milih buat berkembang, jangan takut. Lu nggak sendiri dalam kesendirian itu. Lu lagi ada di jalan yang sama dengan orang-orang hebat yang pernah hidup di muka bumi ini. Jadi gimana sobat Osan, apakah lu pernah ngerasa lebih hidup pas sendirian dibanding pas lagi di tongkrongan? Coba tulis pendapat santuy lu di kolom komentar ya.
Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy, tempat ibadah mikir. Gak harus ribet.